terutama di bulan Maret. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Mari Ibu-ibu, sebelum kita mengawali ibadah sore hari ini, kita mau angkat satu pujian. Kita katakan, tolong hambamu ya Allah. Dalam kehidupan kita yakin dan percaya Tuhan selalu boleh menolong dan memimpin hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah selalu percaya Dia beserta dengan kita. Tuhan memegang pimpinan.
siapkan hati kita. Kita mau fokus supaya kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan di dalam hidup kita, di dalam kita melangkah, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelmakan Yesus dalam hidupmu. Antara sesama
sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita juga bersyukur bersama-sama karena Tuhan mengizinkan kita boleh berbakti kepada Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan di tengah-tengah semua keterbatasan kita saat ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah sebuah tema, diproses oleh Tuhan, diproses Tuhan. Ya, sebagai dasar firman Tuhan kita ambil dari Ayub pasal 23, ayat 23 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Karena ia, Tuhan, tahu jalan hidupku, seandainya ia, Tuhan, itu memuji aku akan timbul seperti emas. Mari kita akan berdoa dulu. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang mengasihi kami. Hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami sebentar merenungkan firman-Mu, Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan, pikiran kami siap diajar oleh Tuhan, dibentuk Tuhan, ditegur oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa sesuatu yang indah, yang berharga, yang berkualitas, pokoknya yang bagus, itu tidak dapat kita peroleh secara instan. Ya, sesuatu yang indah, yang berharga, yang berkualitas tidak bisa kita peroleh secara instan, langsung jadi. Ya, untuk mencapai tujuan itu tentunya ada proses yang harus kita jalani. Misalnya ibu-ibu, untuk kita bisa mahir mengendarai sepeda roda 2 itu ya, sepeda gayung ya, sepeda kayu seperti itu, kemudian motor, mengendarai mobil, tentunya kita harus belajar bagaimana mengendarai sepeda, bagaimana kita mengendarai sepeda motor, bagaimana kita mengendarai mobil. Harus ada proses belajar. Kadang kita jatuh, bangun, nabrak sesuatu sampai kita mahir mengendarainya. Seekor burung Raja Wali yang masih kecil, anak burung Raja Wali, untuk bisa terbang dengan gagahnya, kemudian membentangkan sayapnya dengan lebar, itu tidak bisa diperoleh secara instan. Ada proses yang harus dialami oleh anak burung itu. Tidak bisa menetas kemudian bisa terbang tinggi, mengepakkan sayapnya. Tidak bisa, ibu. Seekor kupu-kupu demikian juga. Tidak bisa langsung kemudian jadi kupu-kupu yang cantik, terbang, indah. Tidak bisa. Ada proses yang harus dijalani. Mulai dari telur, kemudian jadi larva, jadi kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang dewasa. Ibu-ibu, saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, di sini ada origami kupu-kupu. Ya. Bentuknya bentuk kupu-kupu. Ibu kasih dalam Tuhan, untuk bisa membentuk kupu-kupu dari kertas ini ada prosesnya. Saya akan perlihatkan sesuatu kepada ibu-ibu, bagaimana prosesnya. Dari sebuah lembaran kertas seperti ini, kemudian kita lipat menjadi 2. Ya, kita lipat menjadi 2. Sudah seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Ini prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dikerjakan untuk bisa menjadi sebuah origami kupu-kupu. Kemudian dibuka sudutnya, diketemukan. Nah, kalau sudah, bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi? Sudut berikutnya lagi kita buka ya, kita buka, kemudian kita ketemukan lagi sudutnya. Nah, kalau sudah, kita buka lagi. Nah, kemudian kita bagi 2. Nah, kita lipat ke dalam seperti ini ibu-ibu.
Nah, kemudian yang sebelahnya juga harus kita lipat lagi seperti ini. Nah, sudah ketemu? Kemudian ibu-ibu kita lipat seperti ini. Nah, kalau sudah, ibu-ibu bisa potong. Kalau mau menjadi kupu-kupu yang sayapnya tidak runcing, bisa dipotong. Kalau mau runcing juga tidak apa-apa, seperti ini. Kemudian ibu-ibu dilakukan, kita lipat seperti ini. Sudah, satunya lagi, kita lipat lagi. Lalu apa terjadi? Apa seperti ini sudah selesai? Oh belum. Kita lipat, kita buka, kita lipat, kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita kunci di sini. Nah, jadilah kupu-kupu kita, ibu-ibu. Jadi sebuah origami kupu-kupu. Kalau ini ujungnya berbentuk oval, kalau ini runcing. Ibu-ibu kasih dalam Tuhan, ada proses dari selembar kertas menjadi sebuah origami kupu-kupu. Demikian juga dengan hidup kita, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada proses yang harus kita jalani untuk kita dapat memiliki kehidupan yang indah, yang sesuai dengan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan orang percaya itu tidak selamanya jalannya mulus, jalannya halus. Terkadang Tuhan izinkan ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu hadir di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan memproses kita. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi indah sesuai dengan rancangannya Tuhan. Ada proses yang harus kita jalani. Nah, ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap kita saat mengalami proses seringkali seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Tuhan izinkan Ayub itu masuk di dalam proses itu. Dan di dalam titik tertentu si Ayub ini, ibu-ibu, pernah juga mengalami kesulitan itu dan dia mengeluh tentang penderitaan yang menimpa dirinya. Dia itu mempertanyakan kebijakan Tuhan atas semua kemalangan yang saat ini dialami. Ayub 10 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakan bagi kita semua. Coba ibu-ibu sekalian perhatikan. Dia berkata demikian, "Aku, si Ayub itu telah bosan hidup, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara di dalam kepahitan jiwaku." Jiwanya pahit, sedih, terluka, mengalami kesulitan. Ayat 2, "Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku." Tuhan, ngapain ada masalah seperti ini? Gue salah apa? Saya salah apa? Ayat 3, "Apakah untungnya bagimu Tuhan mengadakan penindasan?" Dia merasa tertindas, dia merasa kehilangan, membuang hasil jeripayah tanganmu. Dia tahu apa yang ada pada dia, pada Ayub, semua keberhasilan itu dari Tuhan. Dia katakan, "Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik?" Dia tahu bahwa kesulitan yang ada dalam hidupnya, yang hadir itu bukan rancangannya Tuhan. Ayat yang keempat, "Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia?" Saudara, terkadang kita disalah-salahkan oleh orang lain dengan kehidupan setiap kita. Ayub mempertanyakan, "Tuhan, pandanganmu, penilaianmu tuh sama nggak kayak orang lain?" Ayat yang kelima, "Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku?" Cari-cari kesalahanku. Saudara, ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kehidupan Ayub itu sungguh luar biasa. Hidupnya baik di mata Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kesulitan hadir di dalam
kehidupan dia. Salah apa? Sampai ada hukuman dari Tuhan, pandangan orang. Salah apa ya sampai orang itu mengalami kesulitan? Terkadang bukankah kita menilai seperti itu orang sekitar kita? Dia dosa apa ya? Kok sampai sakit penyakit tidak hilang-hilang dari keluarga orang itu? Saudara, itu pandangan manusia. Ayat yang ke-7. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Ayub berkata, loh Tuhan, engkau tahu aku ini tidak salah. Aku tidak salah, tidak punya salah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tangan. Tidak ada yang bisa membebaskan dari tangan Tuhan kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, memberikan hukuman, memberikan, menghadirkan, mengizinkan hal-hal yang seperti itu dialami Ayub. Tidak ada yang bisa lepas. Ayat 8. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Ayub tahu semua adalah karya Tuhan di dalam kehidupan dia. Tetapi kemudian engkau berpaling dan tidak membinasakan aku. Ayub protes sama Tuhan. Loh Tuhan, hidup sudah seperti ini, sudah takut akan engkau tahu kehidupanku seperti apa, tetapi kenapa ada kesulitan seperti ini? Saya salah apa Tuhan? Saudara, bukankah hal seperti ini kita pernah lihat atau kita pernah alami sendiri? Loh Tuhan, aku salah apa? Kenapa ada kesulitan hadir dalam kehidupan? Saudara, bukankah hal seperti ini terjadi juga dalam kehidupan kita? Kita bisa jawab masing-masing dalam hati kita. Rentetan penderitaan, kesulitan membuat kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begini? Saudara, Tuhan itu sangat mengerti penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita alami. Dan Dia tidak akan kok melepaskan kita itu sendirian. Cul-culan, biarin aja. Nah, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggungnya. Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa? Di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ngapain? Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya, Ibu kasih dalam Tuhan kita sanggup menghadapi kesulitan kehidupan, kita sanggup menjalani kehidupan kita yang tidak selamanya mulus itu bersama dengan Tuhan. Ayub 23 ayat 10-12 saya bacakan. Karena Ia tahu jalan hidupku. Siapa yang tahu jalan hidup kita? Tuhan, karena Tuhan yang punya kehidupan kita. Seandainya Ia menguji aku, katakan, Tuhan menguji setiap kita, aku akan timbul seperti emas. Ya, Tuhan menguji kita, memurnikan kehidupan kita. 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, Ayub berkata, aku akan tetap jalan di jalannya Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku akan tetap setia kepada Tuhan, tidak akan pernah menyimpang. Ayat 12. Perintah dari bibirnya, firman Tuhan tidak akan kulanggar. Itu komitmen si Ayub. Dalam sanubariku simpan ucapan mulutnya. Di tengah semua kesulitan kehidupannya, Ayub berkata, perintah dari bibirnya, firman Tuhan itu tidak akan pernah kutinggalkan, itu akan kupegang, tidak akan pernah kulanggar. Di dalam hatiku, kusimpan firman Tuhan itu. Dia pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudaraku, banyak tokoh dalam Alkitab, dia diizinkan Tuhan menghadapi proses itu, proses pembentukan Tuhan. Dan ketika mereka itu setia dan taat akan proses yang harus dihadapi, saudara, mereka menjadi sangat-sangat luar biasa. Seperti Ayub tadi, Ayub 23 ayat 10. Karena Ia tahu jalan hidupku, Ia memuji aku, Tuhan memuji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan ini. Tuhan mengizinkan ujian itu datang dalam kehidupan Ayub, dan Ayub meyakini aku akan timbul menjadi seperti emas, mulia, indah dalam pandangan Tuhan. Ada contoh yang lain, Ibu-ibu. Paulus. Siapa tidak kenal Paulus? Dia adalah rasul besar, imannya kuat, ya, mentalnya baja. Apakah tiba-tiba dia menjadi seperti itu? Dia tidak serta-merta muncul menjadi sosok Paulus yang luar biasa, rasul yang luar biasa, yang hebat. Oh saudara,
ada proses yang harus dijalani oleh Paulus. Tidak mudah, dicatat di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebaliknya di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dia sadarinya, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah pelayan Tuhan. Yaitu di dalam apa? Di dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dia sabar menanggung penderitaan, kesesakan, kesukaran. Dari ayat ini kita tahu Paulus tidak serta-merta kemudian jadi sosok yang terkenal, sosok yang hebat, rasul yang besar. Enggak. Tetapi dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesesakan, kesukaran. Ayat yang kelima, dalam menanggung dera, pukulan, di dalam penjara, itu yang dihadapi. Satu proses yang harus dihadapi oleh Paulus. Dan kerusuhan, ketika dia mengajarkan firman Tuhan, terjadi kerusuhan. Di dalam jerih payah, di dalam berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang akan menyusahkan dirinya, dalam berpuasa, dan seterusnya. Sudah kasih dalam Tuhan, Paulus diproses oleh Tuhan dan dia taat. Dan sampai saat ini kita mengenal siapa dia. Sungguh rasul yang besar, menjadi berkat bagi kita, bagi orang pada zaman itu, saat itu, hingga saat ini. Contoh yang lain, kita tahu siapa? Yusuf. Kita kenal, kita pernah baca ceritanya, kita pernah dengar berkali-kali kisah tentang Yusuf. Apa yang dialami? Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak di Mesir, difitnah habis-habisan, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tidak protes. Dia tidak protes, dia tidak mengomel, tidak komplain kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Saudaraku, dia tetap hidup takut akan Tuhan, menjauhi larangannya. Apa yang dilarang Tuhan bukan malah didekati dan dilakukan. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, ketika ada di rumah Potifar, diganggu oleh istrinya Potifar. Saudara, dia pegang teguh firman Tuhan, dia hidup kudus. Tidak, aku tidak akan jatuh di dalam godaan istri Potifar. Saudara, dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, dia menjauhi larangannya, dia pegang. Oh ya nggak apa-apa lah dikit-dikit, apa seperti itu? Tidak, saudara. Yang kedua, dia bersandar kepada Tuhan. Loh, dijauh oleh keluarganya, saudaranya, dijual jadi budak di Mesir. Aduh, sakit hati bisa. Tetapi saudara, dia tidak mengeluh di saat tekanan menimpa dan menerima semua itu dengan lapang dada. Kenapa? Karena dia percaya itu proses Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak protes, menolak, piye ini, kenapa saudaraku begini, kenapa aku difitnah, kenapa aku dijual, sampai di Mesir pun kemudian mendapatkan fitnah lagi, kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Dan dia juga tidak menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang menimpanya. Ya, ada kalanya seperti si Ayub tadi, kenapa Tuhan? Tetapi jadi contoh kasus si Yusuf, dia tidak melakukan itu. Yusuf juga tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak melakukannya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yusuf tetap percaya dan setia mengikuti rencana Tuhan, sehingga pada saat yang tepat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan si Yusuf. Dia bisa menolong bangsanya. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi penolong bagi keluarganya, bagi bangsanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita itu memahami bahwa setiap proses diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan kita itu tidak lempeng-lempeng biasa-biasa. Ya udahlah jadi anak Tuhan biasa-biasa. Nah, Tuhan mau kita menjadi lebih indah di mata Tuhan. Saudara, terkadang kita berpikir begini. Saat kita belajar tentang kesabaran Tuhan, ajar aku untuk menjadi anak Tuhan yang sabar. Aku mau menjadi anak Tuhan yang sabar. Tuhan malah izinkan kita diproses melalui apa? Orang sekitar kita yang membuat kita merasa jengkel, marah, gemes.
Saudara, loh Tuhan aku tuh menjadi Tuhan yang sabar, tetapi kenapa ini orang menjengkelkan sekali? Kenapa orang membuat aku marah? Kenapa orang membuat aku gemes sekali? Saudara, tahukah bahwa itulah cara Tuhan untuk memproses kita? Loh, katanya kamu ingin jadi sabar. Ya inilah caranya untuk dirimu. Saat Tuhan mengajar kita untuk mempercayai rencananya dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan itu mengizinkan kita mengalami kehilangan, kebangkrutan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Loh Tuhan, aku belajar untuk mempercayaimu. Nah tapi ini loh, kenapa sakit penyakit gak hilang-hilang? Kenapa aku malah ditipu orang? Loh kenapa begini? Saudara, proses yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Kita belajar mempercayai Tuhan. Tuhan, Kau mengizinkan ini hadir dalam kehidupanku. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, supaya aku lebih mempercayai bahwa rancangan indah dalam kehidupanku. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita tentunya punya pengalaman yang berbeda-beda dari proses yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita belajar untuk apa? Tidak melihat, loh orang itu kok hidupnya baik-baik sekali ya, kenapa gue seperti ini? Kenapa aku selalu mengalami kesulitan? Proses masing-masing orang berbeda. Tapi yakin dan percaya bahwa proses itu diizinkan hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita timbul menjadi sosok pribadi yang dikatakan tadi seperti emas, mulia di dalam pandangan Tuhan. Yang pasti adalah dalam masa proses itu jangan menyerah, jangan putus asa, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Seperti kupu-kupu tadi, tidak langsung menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang, atau Raja Wali langsung menetas terbang. Enggak, ada proses yang Tuhan izinkan. Masing-masing kita berbeda, tapi yakin percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita terima proses daripada Tuhan. Kita mohon Tuhan berikan kekuatan, dan kita akan muncul sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Oke, bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan kami dengar hari ini. Sekali lagi kami diingatkan ada begitu banyak peristiwa yang hadir dalam kehidupan kami, dan itu adalah proses pembelajaran yang Tuhan izinkan hadir. Kami rindu Tuhan ketika proses itu hadir dalam kehidupan kami, pegang tangan kami rindu Tuhan selalu menopang kami, sehingga kami bisa menjalaninya, melewatinya, dan kami muncul sebagai pemenang, sebagai anak Tuhan yang dimurnikan seperti emas, menjadi seperti kupu-kupu yang indah, diproses oleh Tuhan, menjadi Raja Wali yang bisa mengepakkan sayap kami, kehidupan kami, dan muncul sebagai anak Tuhan yang kuat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ibu-ibu, selama kita masih dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan izinkan kita boleh melalui setiap musim kehidupan. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau kita tetap tenang dan berserah hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Bersamaku
Kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala macam pergumulan kami, harapan kami, kerinduan kami, cita-cita kami yang kami pikirkan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami sabar menantikan kerinduan kami dijawab oleh Tuhan, yang menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan masa depan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Ketika proses, Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami, mampukan setiap kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami. Tuhan mampukan mereka dan bertahan sampai akhir, dan Kau dapati mereka murni seperti emas, indah, mulia di hadapan Tuhan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu juga dalam setiap proses yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Iman kami Tuhan semakin bertumbuh dan semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kau jamah anak-anak-Mu ini, sakit penyakit mereka, kesulitan yang mereka hadapi, mungkin dengan kondisi tubuh fisik mereka yang mengalami penurunan kesehatan, biarlah Kau jamah, Kau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau angkat segala macam sakit penyakit mereka, dan mereka merasakan sukacita pemeliharaan daripada Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Bapa, biar Kau buka jalan bagi mereka. Biar mereka anak-anak-Mu ini bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli mencukupkan segala kebutuhan kehidupan setiap kami, dan kami menaruh harap kami, percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan duduk di dalam pemerintahan ke depannya. Semakin banyak orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan memikirkan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah itulah yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Siapapun anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, Engkau menilik mereka satu persatu. Harapan yang ada di dalam hati mereka, pikiran mereka yang tidak terucap saat ini, Bapa, Engkau meniliknya dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Itulah yang kami percayai, punya Allah yang sungguh-sungguh mengerti dan peduli dengan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan, penghiburan, kekuatan yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.